Untuk pengalaman organisasi, Kak Zahid merupakan anggota dari unit kegiatan mahasiswa UKM penulis Universitas Negeri Malang dan bergabung di Departemen Inkubator UKMP. Untuk prestasi atau penghargaan yang diraih tentunya sudah banyak sekali ya. Di sini ada di tahun 2018, 2019 ada sebagai peraih Silver Medal Indonesia International Festival, kemudian ada peraih Bronze Medal World Invention Technology Expo pada tahun 2019, kemudian Bronze Medal ASEAN Innovation Science and Entrepreneur Fair pada tahun 2020, ini yang sudah tertera di poster. Kemudian yang terakhir adalah pemakalah International Conference of Innovation Science Technology yang diselenggarakan di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan tahun 2021. Untuk penelitian pengembangan yang dilakukan ada banyak juga. Yang terakhir sebagai pendampingan dan pelatihan bahan literasi digital untuk guru-guru dan kepala sekolah SMP Wahid Hasyim Malang tahun 2021. Untuk publikasi dan jurnal atau proceeding di sini ada banyak sekali. Dan yang terakhir adalah pengembangan dengan judul jurnal dan pengembangan dengan judul pengembangan video 3 dimensi pada mata pelajaran IPS jenjang SMP pada tahun 2020. Untuk artikel di sini atau artikel ilmiah, Kak Zahid banyak sekali menyumbang artikel di website UKM Penulis. Bagi teman-teman yang penasaran dengan tulisan artikel dari Kak Zahid, mungkin bisa mengunjungi website dari UKM Penulis. Ada banyak sekali di sana. Tidak hanya ilmiah saja, tapi juga ada non-ilmiah. Untuk ini bukunya. Bisa dilihat di sini bahwa banyak sekali prestasi dan juga pengalaman dari Kak Zahid Zufar At-Tariq ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi penyampaian materi kepada Kak Zahid. Apakah sudah memasuki room? Tes 1, 2, 3. Sudah dengar suara saya? Iya, terdengar suaranya, Kak. Oke. Baik. Kalau begitu, untuk selanjutnya, waktu dan room dipersilahkan kepada Kak Zahid untuk menyampaikan materinya. Dan kepada peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang saya hormati ya di sini. Saya sedikit canggung di sini kalau disuruh mengisi begitu ya. Saya selalu merasa deg-degan kalau diminta untuk mengisi sesuatu atau apa gitu, selalu merasa deg-degan begitu ya. Apalagi tema yang diangkat oleh UKMP ini beda dari yang lain. Yang selama ini saya bahasanya itu kalau saya itu saya geluti. Saya biasanya menggeluti di bidang pendidikan dan pembelajaran dalam arti memfasilitasi, salah satunya dengan teknologi. Tetapi di sini saya diminta untuk mengisi teknologi secara umum begitu ya. Jadi oke lah, ini tantangan buat saya pribadi untuk mengisi ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Moderator dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin istilahnya menceritakan sedikit tentang tentang era society ini. Era yang katanya itu, kata dalam tanda kutip, kata orang-orang itu era yang begitu serba digital begitu ya, kata orang-orang seperti yang biasa saya diskusikan biasanya bersama teman-teman begitu ya. Saya istilahnya society ini, kalau saya melihat, kalau dibahasakan society ini kan society artinya masyarakat ya, society itu ya. Jadi apa yang berbasiskan pada masyarakat. Indonesia pastinya bisa ini dengan menghandle ini. Kita punya namanya perikemanusiaan.
kita punya namanya landasan falsafah Pancasila. Nah, itu saya kira bisa kalau bisa menghadapi ini. Jadi kita tidak dalam arti tetap harus optimis dengan menghadapi berbagai perubahan-perubahan zaman yang akan terus berlaku, khususnya di society. Karena kita dengan era society justru malah kita ini lebih bisa dibandingkan era revolusi industri. Ini kalau dalam pandangan saya pribadi ya. Oke, saya akan coba untuk share screen di sini ya. Kita masuk nggak Mbak Fer? Di tempat saya masih belum. Masih belum ya? Oh, sudah. Sudah masuk ya? Ya, sudah. Oke. Saya akan coba share screen sekarang. Ini kelihatan ya tampilan saya ya? Kelihatan nggak? Oke. Di sini sekarang saya akan coba di era yang sekarang ini serba mudah teman-teman. Sekarang kita bukan lagi berbicara tentang masalah bahasa begitu ya. Katakanlah saya akan membuka sebuah Google Translate begitu ya. Di sini kita akan coba aja buka Google Translate yang biasa kita gunakan ketika tugas kuliah, atau mungkin bagi teman-teman yang kuliah, atau bagi teman-teman yang kerja mungkin itu juga bisa digunakan biasanya. Kita akan coba aja buka Google Translate. Misalnya saya akan mencoba saja si loadingnya di sini ya. Oke, sekarang saya ingin mencari kehidupan yang ada di Rusia misalnya. Saya akan mencoba untuk mencari kehidupan di sini, mencari kehidupan yang begitu substansial yang ada di Rusia. Coba misalnya kita ambil aja pendidikan gitu aja. Pendidikan atau ilmu pendidikan gitu. Nah, di sini kita coba ambil saja di sini. Saya tidak tahu ini bahasa apa, itu saya nggak tahu, teman-teman. Nah, saya akan mencoba untuk mencari di Google gitu ya. Kita Ctrl V saja. Oke, kita cari. Nah, di sini teman-teman sekalian pasti tidak tahu ya bahasanya. Saya juga termasuk nggak tahu ya. Katakanlah kita akan coba buka satu aja di sini. Kita akan coba buka satu saja websitenya. Kita masih loading kelihatannya ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menganalisis salah satu tulisan yang ada di Rusia gitu ya. Kalau sudah kira-kira ini saya nggak tahu, ini sepertinya ini error ini. Tapi kita coba akan buka saja. Habis itu saya tidak tahu ini tulisannya bagaimana. Nah, kita akan coba aja buka di sini Translate to Indonesia. Nah, di sini telah kelihatan bahwa sebenarnya ini sedang error. Jadi kita coba buka lagi sekarang di beberapa artikel-artikel yang tersedia di sana. Kita akan coba saja main-main di Rusia begini. Nah, di sini kayaknya sudah mulai loading sepertinya. Jadi kita bisa dalam arti dengan era yang sangat mudah seperti ini, kita bisa bermain-main ya istilahnya ya. Nah, saya tidak tahu ini isinya apa saja sih sebenarnya, ini mereka ini buat tulisan tentang apa saja sih. Ya, saya tinggal buka, lalu tinggal klik di sini Translate to Indonesia. Nah, selesai. Jadi semua sudah bisa kita lihat prosesnya bagaimana, apa saja isinya, dan di sini mereka sudah kelihatan kan judulnya apa saja, penilaian perbandingan sistem desain dan sebagainya. Dan ini dengan era ini salah satu era teknologi digital ya, yang semakin pesat gitu ya. Dan di situ ini adalah revolusi industrinya 4.0. Nah, oke, sekarang saya akan coba lagi. Kita akan memaknakan. Saya ini agak canggung di antara bahasa Inggris. Saya ini kalau dibandingkan yang lain itu saya masih lemah sekali di sini. Jujur aja, mungkin di antara peserta-peserta yang sekarang mendengar saya ini ya, ini saya pasti dalam arti saya paling rendah mungkin ya bahasa Inggrisnya ya.
Maka saya akan mencoba untuk membuka salah satu saja untuk website tentang apa itu society. Saya tidak tahu apa sebenarnya society itu sebelumnya. Yang saya tahu hanyalah, oh sekarang ini eranya seperti ini, kita menghadapinya seperti ini, dan kita misalnya kan saja kita ini kesulitan untuk melakukan translating seperti ini. Saya akan mencoba gampang saja, translate to Indonesia. Oke, masyarakat 5.0 berarti. Masyarakat 5.0 berarti apa ya? Apa itu society? Jadi masyarakat yang berpusat pada manusia. Oke, sekarang dalam arti berarti kita bisa menerjemahkan bahwa sebenarnya apapun yang kita gunakan dan sebagainya, selama itu berbasiskan atau yang digunakan oleh manusia dan itu digunakan sepenuhnya dalam arti, tapi pusat utamanya adalah dari manusia itu sendiri, baik itu kerja dan sebagainya, itu sudah masuk dalam ranahnya society. Oke, ini society. Jadi kita bisa baca-baca ya istilahnya. Nah, saya akan membuka lagi salah satu bahasanya ini, saya ini masih kebingungan sebenarnya. Society itu kalau dalam dunia yang semakin sulit, semakin mudah semacam ini seperti apa sebenarnya? Saya akan coba buka Google Scholar sekarang. Google Scholar. Oke, kita akan buka saja di sini. Nah, oke, sekarang saya akan mencoba untuk mencari Society 5.0. Society 5. Misalnya kita akan buka satu aja. Nah, mungkin kita bisa ambil salah satu artikel gitu. Saya akan mencoba apakah ini bisa berlaku ya, bisa dimasukkan begitu ya. Di sini saya memiliki misalnya saya ingin mendownload PDF-nya begitu ya. Nah, ini sembari kita tunggu loadingnya, kita akan coba buka di sini. Misalnya saya akan coba untuk buka Google Drive gitu ya. Nah, kita ambil saja di sini. Oke. Sepertinya ini lama ya. Oke. Nah, sebenarnya gampang. Seperti tadi caranya translate to Indonesia ya. Cuma ini kan dalam bentuknya PDF. Biasanya saya sudah mencoba-coba dengan PDF, tidak bisa. Nah, saya akan coba sekarang. Karena kemarin ini baru saja kemarin ini saya belajar, dan itu nyata bisa. Nah, ini mungkin saya akan coba dalam arti teman-teman barangkali ingin mencoba ya. Kita akan coba view. Nah, kita akan coba download PDF-nya. Kita tunggu. Sini tampilan saya benar kelihatan ya? Terlihat, Kak. Oke. Jadi coba saya akan download ya. Semoga masih bisa ya. Oke, ini masuk di sini ya. Otomatis. Nah, preprint namanya. Sekarang saya akan coba buka Google Drive saya. Sepertinya lama ini. Karena sinyal ya di sini. Oke, dan kita lihat saja ini perkembangan yang begitu mudah. Jadi society itu ibaratnya seperti pokoknya kita pusatnya adalah manusia gitu ya. Nah, saya akan coba untuk istilahnya ingin membuat file baru aja lah. Kita akan masukkan upload file aja ya, yang baru. Saya ambil tadi folder saya. Kita ambil saja file daripada yang tadi saya download itu ya, yang preprint sini ya. Oke. Nah, kita tunggu sedikit waktu ya. Di sini, nah ini sudah masuk ya. Lalu kita buka di sini. Nah, sekarang apakah saya ingin mencoba untuk melakukan translating di sini. Ini kan saya bahasa Inggris semua ya. Saya memang jujur kalau bahasa Inggris memang kesulitan. Bahkan tes TOEFL saya kurang memuaskan lah kalau
Nah, kita akan buka di Google Dokumen. Sekarang di sini saya akan mencoba untuk membaca setidaknya apa itu sebenarnya era society yang sudah dikaji oleh para peneliti. Nah, kita tunggu loadingnya dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Di sini ada kita kata-kata yang berbasis Inggris semua ya di sini ya. Berbahasa Inggris kalau di ini ya. Karena kita tunggu ya loadingnya sampai selesai dulu ya. Oke, sekarang saya akan coba klik ini ya, langsung saja. Saya akan coba klik ini alat. Lalu saya akan coba terjemahkan di dokumen. Ini saya akan mencoba apakah bisa dengan cara, karena kemarin saya mencoba baru belajar. Kita bisa klik pilih bahasa. Tentunya saya pasti memilih bahasa Indonesia, tidak mungkin bahasa Jepang. Oke, kita klik terjemahkan. Nah, semoga bisa. Apakah bisa? Oke, setelah masuk sudah, jadi jurnalnya sudah bisa kita translate di situ. Nah, kita tinggal membaca saja di sini bahasa yang kita gampang untuk kita mengerti. Jadi dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pasif seperti ini, kita bisa melakukan sesuatu apapun dengan mudah. Ibaratnya seperti teman-teman kalau ingin makan saja, Anda bisa saya kalau membahasakan ini bahasa merek ya, itu bisa memakai GrabFood atau GoFood begitu ya. Nah, di sini teman-teman saya juga sama. Saya ingin membaca tentang artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Nah, di sini saya akan coba untuk membaca dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa baca. Nah, kadang-kadang dikaitkan sama industri 4.0. Nah, ini mulai berarti society itu mulai tahun 2015 teman-teman sebenarnya. Muncul di Jepang itu dalam menurun penelitiannya Wang Xiaoqin ini masyarakat 5.0 atau 5 society 5.0 ini muncul tahun 2015 di Jepang. Jadi saat itu 2015. Lalu society ini kalau saya dalam arti ini saya disimpulkan saja ya. Society ini adalah bahasanya itu untuk mengantisipasi industri 4.0 yang dimana peran manusia itu sangat minim di industri 4.0. Kalau mungkin teman-teman lihat di beberapa bahasa literatur gitu ya. Nah, industri 4.0 ini sudah dalam arti sudah banyak sekali daripada menggantikan peran. Seperti misalnya mungkin kalau fotokopi dan sebagainya mulai lebih mudah gitu ya. Dan ada teknologi laser dan sebagainya ya. Jadi itu sudah 4.0. Dan di sini 5.0 ini adalah bentuk jawaban ya. Bahasanya sebenarnya 4.0 revolusi industri dengan society ini sebenarnya dalam artinya kajiannya ini berbeda dalam arti penelitian ya. Tetapi sebenarnya society 5.0 ini hadir untuk mengantisipasi industri 4.0. Nah, dan ini kita bisa. Nah, sekarang untuk teman-teman yang sedang kuliah sekarang dalam arti atau mungkin sedang kerja tapi membutuhkan literatur yang biasanya kalau kita mencari daripada buku di perpustakaan atau di toko-toko pasti berbayar, ataupun dalam buku bentuk digital pasti berbayar. Nah, saya akan mencoba untuk membuka ini teman-teman. Nah, kita buka saja di sini di Library Indonesia. Ini untuk literatur yang berbahasa Indonesia. Kalau si library yang ini dia literatur yang bisa khusus dalam arti untuk berbahasa dunia. Ini saya akan coba yang berbahasa dunia aja ya, dalam arti bahasa Inggris gitu ya. Nah, sini saya akan mencoba untuk membuka namanya di sini banyak ya. Jadi teman-teman bisa mencari buku-buku di sini. Ada tentang novel, ada tentang sejarah begitu, atau dokumenter ya. Ada tentang ini kayaknya puisi cerpen kayaknya.
dan sebagainya. Nah, saya akan coba untuk teman-teman saya mencari buku kuliah saja lah tentang teknologi pendidikan. Kalau di bahasa Inggris kan educational technology. Oke. Dan di sini saya akan nah di sini mulai banyak tentang teknik buku-buku review. Nah di sini kita bisa cari list-listnya, bisa berdasarkan judul atau tahun penerbitan. Mungkin kita coba yang tahun penerbitannya 2020 barangkali ada. Nah ini higher education design, teaching and learning and new technology in higher education, atau dalam arti di perguruan tinggi. Saya akan coba salah satu buku saja yang saya akan buka di sini. Nah, sudah mulai masuk dan ini kita bisa klik download di sini. Nah, kita bisa ambil formatnya PDF. Nah, biasanya kalau misalnya langsung klik di sini, biasanya langsung muncul formatnya EPUB gitu. Ada EPUB, ada TXT, ada FFP2 dan sebagainya. Tapi kan kita biasanya membacanya lewat PDF ya. Jadi kita ambil aja mengubah menjadi PDF. Nah, tapi karena saya belum masuk ke akun ini, jadi teman-teman perlu daftar juga di akun ini. Tapi sebenarnya juga bisa, nggak usah pakai daftar juga bisa. Untung-untungan aja itu sebenarnya kalau mau yang PDF. Tapi misalnya katakanlah ini PDF ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk download saja. Oke, dia sudah masuk di sini. Nah, di sini kita akan coba apakah bisa dibuka. Saya nggak EPUB sebenarnya, tapi penasaran saja. Kalau misalnya nggak bisa ya sudahlah. Oke, apakah bisa? Oke. Nah, ya sudah mulai masuk di sini. Dan ini teman-teman ini berbahasa Inggris. Oke. Nah, kita bisa membaca. Dan itu kalau misalnya kesulitan bahasa, caranya seperti tadi, dimasukkan di Google Drive. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kira dengan kemajuan sekarang ini semua itu mudah teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam arti saya mendapatkan kiriman dari teman saya ya. Jadi ini adalah salah satu perkembangan yang mungkin sangat lebih kita kenal begitu ya. Jadi saya mendapat salah satu kiriman dari teman tentang ini. Ini yang membuat adalah orang Indonesia teman-teman. Jadi bukan dari negara dunia tapi orang Indonesia. Nah, di sini adalah platform untuk membuat virtual reality teman-teman dengan mudah tanpa ada harus coding dan sebagainya. Jadi Anda bisa membuat virtual reality dengan sederhana tanpa harus berpikir apakah saya mampu untuk membuat itu teman-teman. Ibaratnya seperti gini teman-teman. Saya akan mencoba untuk membuka dari teman-teman mungkin tidak tahu cara membuat website saja. Saya akan membuka Google Dokumen. Nah, saya akan coba untuk masuk saja. Kita akan mencoba untuk membuat website dengan menggunakan Google Dokumen. Di sini kita bisa mengkonstruksi semua yang bisa kita kembangkan. Katakanlah saya bisa memilih template-template yang ada. Nah, saya akan mencoba untuk ambil saja tentang ini aja catatan kelas. Nah, ini untuk pembelajaran misalnya, kalau untuk pembelajaran ya. Nah, oke. Di sini katakanlah ini katakanlah catatan kelas, kita ganti-ganti aja di sini. Kita ganti-ganti aja. Oke. Kita ganti aja materi belajar.
Misalnya itu aja wis. Misalnya itu teman-teman. Lalu kita klik ini file, lalu kita tinggal cukup buka yang ini, publikasikan di web. Nah itu teman-teman sudah bisa membuat website teman-teman. Jadi apapun yang kita kerjakan atau apa itu sebenarnya mudah-mudah saja. Di sini ya, publikasikan di web ini ya. Nah oke, kita klik saja. Kita klik ini publikasikan. Kita ambil saja copy gitu ya, atau open link di sini in new tab gitu ya. Nah sudah masuk di sini. Nah, Anda sudah buat website teman-teman. Dan Anda bisa menyertakan link dan sebagainya mungkin. Dan di situ teman-teman sudah membuat website. Nah, fungsi dari ini, Milea Lab ini sama seperti itu teman-teman. Jadi dia membuat virtual reality dengan sederhana. Nah, saya tidak akan mencontohkan caranya karena di sini bahasanya saya tidak punya akun untuk ini. Jadi ada juga saya sempat ketemu di postingan teman saya ya, dalam arti di salah satu kalau nggak salah namanya itu reflect.com atau apa gitu. Saya akan mencoba mencari di salah satu, karena ini sudah lama sebenarnya kita waktu itu kami diskusikan. Dan kebetulan saya menemukan platform untuk membuat augmented reality dengan sederhana. Saya akan mencoba barangkali apakah masih ada atau tidak. Semoga aja masih ada. Kalau misalnya sudah nggak ada ya sudah. Karena ini sudah lama sekali nih saya Dan juga saya nggak terlalu, karena saya waktu itu sangat sibuk di skripsi gitu ya. Jadi nggak ada waktu sempat buat untuk lihat-lihat. Cuma saya sempat menemukan salah satu ya istilahnya kalau untuk belajar bisa platform untuk membuat augmented reality. Kalau nggak salah di sini. Tunggu masih loading sepertinya, karena ini juga saya kebetulan di sinyalnya saya juga nggak terlalu bagus, jadi ya oke lah, tapi saya kira kalau nggak salah masih loading. Soalnya saya dulu pernah mencoba untuk membuka ya. Hilang malah karena saking lamanya ya, jadi harus nyari. Nah ini nih kalau nggak salah ini nih ketemu nih, alhamdulillah. Nah ini namanya ya reflect.com. Jadi sini saya juga kebetulan menemukan ya, tapi saya juga lagi nggak buka akun di sini. Dan teman-teman karena ini berbayar, Anda bisa pakai start free trial gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa membuat augmented reality augmentation di sini. Nah ini untuk secara umum, jadi nggak hanya untuk pendidikan, bisa untuk ekonomi, untuk pekerjaan dan sebagainya. Ini dalam arti teman-teman bisa untuk mencoba login saja, nggak apa-apa, untuk coba main-main saja. Dan di sini, nah teman-teman bisa untuk mencoba buat augmented reality gitu ya, dengan guidance and remote collaboration gitu ya. Jadi pembimbingan dan kolaborasi antar hubungan gitu ya. Oke. Jadi itu saja ya daripada apa yang saya tunjukkan ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Ini contoh-contoh kecil yang seenggaknya teman-teman bisa teman-teman lihat lagi ya. Dalam arti di internet itu sangat banyak sekarang, itu perkembangannya luar biasa. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk masuk materi ya. Di sini saya mengambil judulnya Society 5.0, di mana memanusiakan manusia. Di sini saya persepsikan untuk membangun manusia dari tinjauan teknologi pendidikan. Nah, di sini Society 5.0 itu kalau saya memahaminya itu bukanlah era yang menurut saya itu
masalah begitu. Tapi era yang membuat kita itu justru malah bisa semakin karena kita punya prinsip landasan falsafah Pancasila itu tadi, kebersamaan. Society atau masyarakat itu adalah pusatnya adalah manusia. Dari itu Indonesia sangat bisa untuk menghandle kalau menurut saya, karena kita punya landasan ideologi sendiri di sini. Oke, kita masuk ke perlu untuk diketahui teman-teman. Sebentar. Perlu untuk diketahui teman-teman bahwa dunia itu selalu berubah teman-teman. Kita nggak akan selamanya ini, suatu saat kita nggak tahu lagi 10 tahun yang akan datang seperti apa teman-teman. 10 tahun yang lalu teknologi digital dalam arti media sosial itu sangat masif waktu itu, yang namanya Facebook. Tapi belum semua orang menggunakannya waktu itu, hanya masih daripada SMS dan sebagainya ya. 10 tahun ke belakang lagi masih baru lahir namanya, kalau nggak salah waktu itu lahir namanya social blocking ya, sosial media dengan modenya blogging gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngepost sesuatu dan sebagainya dengan blogging yang ada disediakan di internet. Tahun 90 mulai muncul internet di Indonesia ya. Internet sebenarnya sudah lama sebenarnya, tahun 60-an atau 70-an, tapi itu masih bentuknya prototip, dan itu baru masuknya kalau nggak salah 90 apa 95 gitu di Indonesia. Nah, dan itu saja sudah terus berubah teman-teman. 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu teman-teman. Apa yang akan terjadi di dunia ini. Tidak ada yang namanya keabadian teman-teman. Keabadian itu hanya ada ketika kita sudah nggak ada. Jadi dalam arti kalau bicara ada ya agama Islam ya, jadi keabadian hanya ada di akhirat sana kan, sederhananya. Tapi kalau dunia itu selalu berubah teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Dunia itu selalu berubah, manusia itu selalu berubah. Nah, apa saja yang akan kita bahas untuk menghadapi khususnya di Society 5.0 ini? Nah, kita akan apa yang akan kita diskusikan? Yang pertama adalah perubahan sosial, ya, perubahan sosial budaya. Pasti itu ada namanya perubahan, karena ada perubahan, maka sosial, tatanan sosial budaya yang ada di masyarakat juga pasti akan berubah. Lalu kita bisa bahas ada tipe-tipe juga. Nah, ini anak sosiologi biasanya membahas ini. Lalu yang kedua ada perubahan atau perkembangan teknologi TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam perkembangan Society 5.0 gitu ya. Jadi Society kita juga akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya perkembangan TIK itu ya. Lalu yang ketiga kita akan membahas juga tentang difusi inovasi di era society. Kita bahas saja perkembangan inovasi itu seperti apa di era society. Lalu bagaimana? Karena ini bagi saya pendidikan itu bagi saya pribadi pendidikan itu akan menghasilkan berbagai bidang, salah satunya ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, bagaimana implikasi bidang pendidikan dengan adanya era society, khususnya catatan kritis dari teknologi pendidikan? Oke. Kita perlu mengetahui dahulu bahwa kita menghadapi suatu fase-fase di era society teman-teman. Kita melihat dulu society pertama itu bagaimana, dimana ini kalau kita mungkin dari pakar-pakar mereka itu merujuk dari teori Darwin gitu ya. Kalau teori Darwin itu kan berarti manusia berasal dari kera gitu ya. Nah, saat itu dalam arti Meganthropus paleojavanicus atau Pithecanthropus erectus dan sebagainya. Nah, itu Society 4.1.0 dalam tulisan-tulisan gitu ya. Yang saya rangkum ini adalah masa berburu dan bertemu, di mana manusia di sini masih baru mengenal tulisan, dan ketika untuk mencari makanan dia masih dalam artinya masih berburu. Nah, oke. Lalu di sini mulai mengenal yang namanya cocok tanam atau pertanian. Nah, di sini dalam arti manusia mulai mengenal yang namanya bercocok tanam. Oke, itu Society 2.0. Lalu Society 3.0 adalah era industri, di mana manusia mulai menggunakan mesin untuk kehidupan sehari-hari, mobil, motor, atau apalagi itu dan sebagainya ya. Lalu produksi, kalau misalnya teman-teman ke pabrik gitu, mereka juga masih dalam arti Society 3.0. Nah,
Lalu yang keempat, bagaimana? Era adalah era informasi, di mana manusia mengenal komputer dan internet yang diterapkan dalam kehidupan, sehingga banyak informasi yang berterbaran di dunia maya atau di internet atau di komputer. Nah, itu mulai masuk ke dalam sistem jaringan yang ada di otak kita, begitu ya, Cak. Jadi informasi, era sekarang ini adalah era informasi, di mana semua saling berbagi, gitu ya. Nah, bagaimana dengan society 5.0? Apa maksudnya human centered and tech based? Itu bagaimana sih sebenarnya? Apakah yang terjadi dengan human centered atau tech based ini and tech based ini, apakah bagaimana dengan implikasi di bidang kehidupan kita sehari-hari setelah era informasi ini benar-benar menyebar begitu cepat? Nah, society ini menangkal yang ada namanya 4.0 ini. Nah, oke, saya akan mencoba lanjut di sini ya. Mungkin teman-teman akan mengenal ini, mungkin cerita cerita fiksi saja ya. Apakah tahu ini apa ini? Mbak Feriana? Ini gambar apa ini? Doraemon. Suka lihat film ini? Dulu suka. Sekarang sudah. Oke. Jujur aja, nggak apa-apa kalau suka, nggak apa-apa. Oke. Doraemon ini apa ya, kalau bahasanya Doraemon ini saya sempat berpikir di kasur atau ketika ketika nulis dan sebagainya tentang buat tulisan apakah tentang apa gitu. Saya selalu berpikir apakah Doraemon itu akan menjadi nyata, teman-teman. Sebelumnya saya sempat skeptis dengan pendapat itu, karena alat-alat ajaibnya itu kayak istilahnya itu alat-alat ajaibnya itu kan kayak mustahil gitu ya, kayak mustahil untuk diterapkan. Dalam arti saya menyukai serial ini karena alat-alatnya itu unik. Jadi apa saja itu kayak ada pintu kemana saja dan sebagainya gitu ya. Ada baling-baling bambu yang bisa membuat manusia bisa terbang ke angkasa begitu ya. Saya cukup apresiasi sama penulis Doraemon ini. Benar-benar kreatif sekali untuk membayangkan dunia masa depan itu seperti apa. Itu penulisnya ini kan Doraemon ditulis tahun 80-an ya. Jadi luar biasa sekali. 80-an sudah bisa berpikir seperti ini. Nah, sekarang saya sempat awalnya itu kayak mikir, apakah ini akan menjadi kenyataan? Dalam arti yang sebelumnya saya masih ini paling fiksi dan sebagainya, tidak mungkin terjadi. Tapi perlahan-lahan mulai terjadi beberapa alat-alat yang mungkin bagi teman-teman ini tapi beberapa mulai terjadi di zaman sekarang ini, sudah ada mulai beberapa, walaupun masih dalam bentuk yang sangat kasar sekali ya. Kita contohkan saja ini. Nah, bayangkan kalau misalkan saja Konyaku Penerjemah ini kalau misalnya ada di dunia nyata, Anda tidak perlu lagi tes TOEFL untuk keluar negeri, itu tidak perlu lagi S2 tes TOEFL atau membaca artikel dalam bahasa Inggris dengan dengan cukup memakan Konyaku Anda sudah paham bahasa Inggrisnya apa. Tapi itu hanya sekedar contoh saja Konyaku Penerjemah. Dan itu sudah mulai ada beberapa saya membaca di kalau saya cocok logikan saja ya. Nah, itu berbagai platform aplikasi telah menyediakan layanan penerjemahan secara otomatis. Nah, seperti di bawah ini gambar-gambarnya. Ada Google Translate, Microsoft Translator, Dictionary, Kamus Indonesia Inggris, dan juga tadi yang sudah saya praktekkan. Nah, itu contoh saja teman-teman. Jadi ini hanya memang ini kelihatannya khayalan, tapi sekarang mulai terjadi. Ini walaupun masih dalam arti manusia yang mulai fix sistem begitu ya. Oke.
Dan ini 4 ini adalah yang sedang tren di sekarang ini. Jadi Konjaku penerjemah ini saya masih bertanya-tanya, apakah nanti akan menjadi kenyataan? Kalau saya jawab dalam arti ya atau tidak, belum tentu. Karena kan masa depan kita nggak bisa meramal juga. Tapi yang kalau kita kita analisis saja yang sekarang terjadi, kita sudah ada namanya platform-platform seperti ini. Oke, kita bisa renungkan itu ya, dunia masa depan yang begitu ya. Lalu ini yang paling terkenal ini yang membuat kita imajinasinya tinggi sekali ini. Kita bisa melayang tinggi ke angkasa, baling-baling bambu, teman-teman. Itu kembali, apakah dan saya bertanya-tanya, apakah akan menjadi kenyataan, teman-teman? Karena ada penelitian, saya baru saja membaca jurnal ya, salah satu jurnal di Amerika atau di mana gitu, bahasa Inggris jelas. Nah itu dia mengungkapkan ada namanya jetpack. Nah jetpack itu seperti ini, teman-teman. Nah ini mesin terbang, teman-teman. Walaupun ini dalam arti dia hanya bisa terbang 10 menit atau 15 menit gitu kalau nggak salah. Nah itu sudah seperti merealisasikan merealisasikan ini baling-baling bambu. Dan juga teman-teman dengan adanya seperti ini kita bisa berpikir. Kadang saya masih berpikir, dalam arti kita bisa berpikir juga sih, apakah alat-alat itu akan menjadi kenyataan? Tapi kita nggak tahu juga ya. Oke, itu hanya contoh-contoh kecil yang saya tunjukkan dari era-era perubahan-perubahan yang begitu luar biasa, teman-teman. Barangkali nanti jetpack ini akan semakin kecil. Ibaratnya kayak HP dulu kan, smartphone itu dulu kan bahasanya itu masih besar banget ya, kayak telepon tahun 90-an. Mungkin kalau kamu teman-teman lihat atau teman-teman yang laki-laki nih main game GTA ya, Grand Theft Auto gitu ya. Nah itu kan itu yang dipegang oleh Chris, siapa itu namanya yang orang hitam itu. Nah itu pakai HP yang itu besar sekali gitu loh. Dan sekarang sudah jadi kecil, sudah jadi tipis katanya. Bahkan saya sempat barusan tadi saja, beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu saya lihat ada namanya smartphone lipat atau smartphone berbentuk kertas dan sebagainya. Semakin maju kita ini. Oke, ini ada contoh sebagian kecil di antara banyak sekali contoh-contoh yang yang bisa kita contohkan. Nah, bagaimana dengan perubahan sosial yang ada dengan tatanan? Mengapa inovasi-inovasi itu ada, selalu ada? Karena hidup pada dasarnya ada berubah kembali lagi. Nah, kalau kita merujuk pada teori yang dikeluarkan oleh Pak Zalcman, Kotler, dan Pak Kaufman ini, ada namanya 3 dimensi level society, masyarakat, yaitu ada mikro, intermediate atau grup, dan makro atau masyarakat secara luas. Nah, ada dari dimensi waktu, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Oke. Kalau kita melihat dari mikro jangka pendek, maka yang berubah apa? Attitude change, behavior change, atau attitude itu sikap, atau perubahan sikap, lalu perubahan tingkah laku. Oke. Lalu dalam bentuknya grup jangka pendek ada normative change, administrative change. Grup itu kelompok ya, jadi perubahan norma dan perubahan secara administratif. Lalu yang kalau dalam konteks global luas ada invention, innovation, dan bahkan revolusi. Itu jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang, perubahan siklus hidup untuk individu. Nah, ini jangka panjangnya. Ini perubahan. Lalu ada kalau untuk grup ada perubahan dalam bentuk organisasi. Misalnya UKMP kalau dulunya masih belum, maaf ya, UKMP kalau zaman saya, sebelum saya juga, itu masih belum ada namanya kelas-kelas yang begitu, dalam arti kelas KTI atau kelas diskusi ilmiah, bahkan itu belum ada. Tapi begitu setelah beberapa era dalam arti jangka panjangnya, sekarang ada diskusi ilmiah, kelas prestasi, kelas artikel katanya ya, dan sebagainya ya. Mungkin saya singgung sedikit ya. Itu contoh saja dari organizational change. Nah, ini kalau skala makro atau global, nah ini perubahan sosial dan budaya. Contoh saja pandemi COVID-19. Nah,
pandemi COVID-19 itu telah merubah sosial budaya yang ada di masyarakat. Tanpa disadari sudah seperti itu. Katakanlah teman-teman sekarang sudah mulai mengenal banyak sekali, mulai dari Zoom, Google Meet, dan sebagainya begitu ya. Yang sebelumnya teman-teman tidak tahu di situ. Dan itu semua orang, tidak hanya teman-teman yang ada di forum sini, tapi semua orang yang ada di luar forum ini sudah tahu tentang hal-hal seperti itu. Itu adalah perubahan sosial budaya. Nah, termasuk dalam era society, tentu harus mempertimbangkan ini juga kalau ingin untuk melakukan. Nah, ini semua dasarnya semua berubah ini yang tujuannya adalah memecahkan masalah atau ada tujuan tertentu, itu sebenarnya sudah dinamakan inovasi. Nah, oke, saya akan lanjut. Nah, society seperti yang tadi saya jelaskan, society ada era-eranya teman-teman. Jadi kalau kita menganalisis gambar-gambar seperti ini kan ini ada mamut, kemudian ada manusia-manusianya berburu gitu ya. Lalu di era yang kedua ada agrarian society atau dalam arti bercocok tanam gitu ya. Yang ketiga ada masyarakat industri, di mana mulai ada pabrik dan sebagainya gitu ya. Ada mobil, ada dan sebagainya ya. Information society atau mungkin kalau membahasakan internet gitu ya. Saya benar. Era informasi di mana kita bisa mendapatkan segala banyak informasi dari internet atau dan sebagainya gitu ya. Oke, lalu ini realizing society 5.0. Di sini di mana ada di mana kita bisa mengakses berbagai ya macam dan kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh kalau kita analisis gambar di sini ya. Jadi ada lompatan-lompatan juga di sini. Ada berbagai teknologi yang berkembang seperti robot, artificial intelligence, big data, IoT. Dan itu awal semulanya semua dari ya kalau bisa dikatakan dari internet juga. Ya, jadi era society 5.0 ini bagaimana masyarakat, tapi masyarakat di sini itu saling berkolaborasi di sini ya. Dalam arti teknologi digital yang berkembang itu digunakan sepenuh-penuhnya untuk kebermanfaatan manusia. Itu society. Oke. Jadi tidak menurunkan produktivitas, tapi dia menaikkan produktivitas. Berarti kalau pembahasa yang paling sederhana, kalau bahasa yang paling bisa kita pahami, robot gitu ya. Robot itu temannya manusia gitu ya, Jamis. Dan itu semua ada era-era era-era yang begitu dan kita akan menghadapi di era seperti ini. Kita masih evolusi industri masih belum selesai sih sebenarnya. Tapi kalau untuk society, insya Allah saya yakin kita bisa menghadapinya karena kita punya falsafah ideologi itu sendiri, Pancasila. Dan itu sesuai karena kita bisa ya. Oke. Nah, di era society ini tentu banyak sekali inovasi-inovasi yang begitu luar biasa, teman-teman. Nah, saya akan kita lihat saja difusi, bagaimana difusi inovasi di era society 5.0 ini benar-benar membangun struktur jaringan suatu masyarakat. Apa itu difusi? Difusi ini sederhananya adalah proses komunikasi inovasi. Ketika saya menawarkan yang seperti saya lakukan di layar tadi, itu sebenarnya saya sudah melakukan difusi kepada teman-teman. Dalam arti saya sudah berusaha ini ada suatu platform yang bisa lebih sederhana begitu ya. Nah, sedangkan apa itu sebenarnya inovasi? Ya jadi ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru atau dianggap baru lah sederhana bagi seseorang atau sekelompok orang. Nah, bagi orang tersebut mungkin bagi kita mungkin tidak baru gitu ya, tapi bagi teman-teman ini baru misalnya. Nah, itu sudah bagian dari inovasi sebenarnya. Nah, bagaimana dengan difusi inovasi di era society? Nah, ini difusi inovasi di era society ini yang sebelumnya masih menggunakan teknologi cloud. Cloud itu ada teknologi yang dimana dalam arti cloud itu kalau metaforanya internet ya, itu mengakses di mana orang-orang ini mengakses ke informasi kemudian kembali lagi ke sini. Sama, ini saya kurang jelas nih gambarnya apa. Lalu robot produce
under control of human. Jadi di bawah kontrol manusia robot memproduksi. Lagi ada a person analyze information, a person search by notification system. Itu contoh-contoh saja. Ini yang society 4.0 ini masif yang namanya teknologi cloud. Nah, setelah di 5.0 ini bagaimana? Mulai banyak ada namanya artificial intelligence. Artificial intelligence ini dalam arti ini salah satu saja di antara yang lain. Ada namanya. Jadi contoh saja kalau misalnya saya pernah jadi pernah nggak Mbak Feriana pernah nggak lihat di YouTube gitu? Di YouTube itu ada robot main game, itu pernah nggak? Robot Sofia itu kakak, bukan? Oke. Saya pernah kebetulan kemarin saya diskusi sama salah satu anak informatika gitu ya. Nah di situ saya ditunjukkan bahwa sekarang berkembang namanya neural network, dalam arti jaringan yang neural. Neural itu kan otak manusia ya, neuron ya misalnya ya. Nah itu tapi dimasukkan ke dalam robot, itu aja sederhananya. Nah dan saya dilihatkan YouTube saat itu, saya lupa nama YouTube-nya apa, tapi intinya dia main game Mario Bros gitu ya. Jadi mainnya cepat sekali gitu. Itu saya ditunjukkan seperti itu. Jadi apa yang terjadi di society 5.0 ini yang kemungkinan ya, itu kita akan dialamati artificial intelligence, salah satunya itu akan berpengaruh sekali dalam kehidupan. Mulai otomatik ya. Jadi otomatik. Semua akan berproses secara otomatis. Lalu propose a person AI dalam arti mengutamakan manusia ya, dalam arti itu ya. Lalu automatic driving atau bahasa Indonesianya apa ya kalau nggak salah, driving itu kan menyetir ya, pengendaraan secara otomatis. Jadi semua secara otomatis begitu ya. Jadi semua itu tapi digunakan sepenuh-penuhnya untuk produktivitas manusia. Itu di era society sekarang. Jadi atau bisa jadi juga yang sekarang kita juga nggak sadar juga, mungkin di yang sekarang kita forum Google Meet ini, seperti yang tadi yang saya gambarkan secara bentuk visual tadi, itu kita sudah era society. Tapi ini secara minimal, dalam arti secara kecil. Nah, itu contoh-contoh kecil yang dalam arti kita bisa lihat di perkembangan di era society seperti ini. Nah, oke. Nah, bagaimana implikasi dengan bidang pendidikan teman-teman di sini? Karena bidang pendidikan ini adalah bidang yang akan membidangi semuanya. Politik tidak akan lahir tanpa pendidikan. Ekonomi nggak akan lahir tanpa pendidikan. Jadi pendidikan adalah kunci dasar pembangunan manusia. Nah, bagaimana implikasinya dengan bidang pendidikan? Nah, ini saya membaca salah satu jurnal juga, di mana di bidang pendidikan, society 5.0 bisa jadi siswa atau mahasiswa dalam proses belajar langsung berhadapan dengan robot yang khusus dirancang untuk pendidik atau dikendalikan oleh pendidik dari jarak jauh. Bukan tidak mungkin proses belajar mengajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Berarti saya melihat begini teman-teman, mungkin ini saya analisis saya pribadi ya, pembelajaran daring yang sekarang kita terapkan, atau mungkin teman-teman dalam arti mengakses informasi atau bagaimana, atau bertemu dengan orang dan sebagainya gitu secara virtual gitu ya, itu berarti adalah salah satu bentuk kecil dari era society 5.0. Jadi tidak lagi belajar itu harus di dalam kelas, tidak lagi seperti itu. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, di taman, di rumah, di kolong jembatan dan sebagainya, itu semua kita bisa belajar. Mengajar bagi guru-guru juga sama, bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Kalau mungkin penggambaran robot, itu paling biasanya teman-teman menggambarkan robot itu seperti ini ya. Jadi ini contoh saja ya. Tapi jadi ada ini yang wisuda kemarin di Undip atau di mana gitu ya. Nah, itu ada yang wisuda pakai robot gitu ya. Nah, itu
apa namanya, ini ada wanitanya, wanita apa dalam arti orangnya, dalam arti bentuknya layar, tapi nanti fisiknya dia adalah patung. ini hanya gambaran kecil saja sebenarnya. Oke, ini benar dalam arti society dalam bentuk robot. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, kita forum Google Meet saja, teman-teman sendiri saya yakin tidak mungkin, tidak mesti ada di rumah semua. Pasti ada juga yang ada di luar, ada di restoran atau di kafe kalau lagi ngopi, atau mungkin juga ada juga di tempat lain begitu, atau mungkin apa dalam arti di masjid mungkin. Kan bisa jadi. Saya yakin juga di sini nggak hanya dalam arti tidak hanya dalam satu forum yang sama begitu ya, tapi bisa dalam arti di mana saja teman-teman. Ada yang berasal, Mbak Feriana sekarang ada di mana? Kalau saya sekarang sedang di rumah. Di rumah? Di kota mana? Di Trenggalek. Trenggalek. Saya di Malang. Nah, Mbak yang ada di Trenggalek atau dari Surabaya atau apa bisa ikut orang yang ada di Malang tanpa harus mempersiapkan kendaraan dan sebagainya. Itu berarti sudah masuk daripada era society. Jadi sebenarnya society itu sederhana sebenarnya. Kita pun sekarang sudah terjadi society. Saya pernah melombakan salah satu apa namanya, LKTI ya, KTI gitu ya. Nah, saya waktu itu membawakan platform yang ternyata dosen pembimbing saya itu dia bilang, kamu sudah masuk society, ini sudah bukan revolusi industri 4.0 lagi. Loh, kenapa Pak? Saya pertanyaan gitu. Waktu itu saya masih awam, nggak tahu apa. Coba kamu buka Google. Apa itu society? Masyarakat dalam arti teknologi dengan berbasis manusia, begitu ya. Jadi semua pemecahan masalah itu harus diutamakan pada dari manusianya. Berarti waktu itu saya menggunakan namanya MOOC gitu ya, Massive Open Online Course gitu ya. Berarti Massive Open Online Course sendiri itu sebetulnya sudah masuk society. Berarti dalam arti kita membuka website atau tentang untuk pembelajaran gitu ya, di mana ada jenengan tidak harus pergi ke sana dalam arti jenengan bisa, tapi mengutamakan sistem manusianya, itu sudah masuk di society teman-teman. Jadi apa ya, dalam arti kita ini yang hal-hal yang sederhana. Cuma kalau kita lihat society yang secara berskala luas, maka ada AI, ada robot dan sebagainya pastinya. Tadi itu memang masih belum terjadi di sekarang di Indonesia khususnya. Baru terjadi di beberapa, ya itu pun masih prototip lah. Jadi sekarang kita sudah masuk sebenarnya. Cuma kita belum sadar saja ya, sama saya. Dalam arti ya kita sudah mulai menggunakan ini Google Meet ini dan sebagainya. Oke. Nah, untuk menghadapi society 5.0 di bidang pendidikan ini terdapat catatan kritis ya, yang kajian ya, yang mungkin ditulis oleh para teknolog pendidikan di sana. Ada yang pertama adalah ini, teknologi jangan selalu diasumsikan dengan alat. Jadi teknologi selama ini selalu diasumsikan dengan sebuah yang bisa dilihat dengan mata memandang. Jadi teknologi itu bagaimana sebenarnya? Bagaimana, ayo Mbak Ferry? Mungkin kalau mau menjawab. Teknologi adalah sebuah inovasi memudahkan kegiatan manusia gitu kan. Oke. Berarti oke, sudah benar, anggap aja benar lah. Lalu sekarang gini aja, saya akan menggambarkan yang lebih sederhana. Makanan di Trenggalek itu yang paling enak yang mana? Apa Kak? Makanan yang di Trenggalek itu enaknya paling enak yang mana? Makanan khas Trenggalek gitu Kak? Terserah sih, yang menurut Hah? Apa? Jeko Kak, itu ada yang menjawab di kolom chat.
Oh, saya belum bisa lihat ini. Saya lihat masih Iya, lihat layar. Apa namanya? Iya, Kak. J apa? Jekon apa itu? Jegok, Kak. Jekok Makanan khas kah? Trenggalek. Oke. Iya, jegok, jegok. Jekok, oke ya. Kalau bahasanya saya keliru, tolong dikoreksi ya. Iya. Jekok ya. Namanya Jekok ya. Oke, Jekok. Oke, Jekok anggap saja Jekok. Nah, ada Jekok yang enak, ada juga Jekok yang enak sekali. Bener nggak? Iya, benar. Nah, kenapa kok bisa itu? Kenapa kok bisa Jekok itu ada yang enak, ada yang enak sekali? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bisa saja komposisi bumbunya berbeda. Uh, Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada alat bahannya kan. Ada bahan untuk membuat Jekok seperti apa. Lalu alatnya bagaimana. Tapi alat bahan saja nggak cukup. Nggak cukup. Apa yang perlu ditambahkan? Cara-caranya. Ada prosedur-prosedurnya. Ada resep-resepnya untuk membuat Jekok itu supaya bisa jadi lebih enak begitu ya. Ada yang membuat Jekok dengan bahan ini, bahan A katakanlah, ada yang bahan B, ada bahan C, lalu diolah dengan cara-cara sendiri. Nah, apakah itu juga apakah itu nggak bisa diasumsikan sebagai teknologi? Jadi seperti itu gambaran yang paling sederhana. Jadi teknologi itu bisa berupa alat-alat dalam arti alat-alat gitu ya, bisa juga dengan cara-cara juga. Jadi dalam arti seperti yang makanan tadi Jekok gitu tadi. Jekok itu ada yang enak, ada yang enggak, ada yang sangat enak. Jadi pasti milih yang sangat enak begitu ya. Kalau cara-cara kemudian alat bahannya itu diolah sedemikian rupa dengan sangat akhirnya jadi sangat enak gitu ya. Jadi itu contoh dari teknologi. Oke. Lalu yang kedua, generasi sekarang itu apa ya? Kalau saya mau menganggap ini kecerdasan ya. Generasi sekarang itu jauh lebih pintar dari gurunya. Jadi bahkan guru yang generasi Z seperti kita sekalipun itu kalah sama generasi Alpha. Saya akan jujur saja ya. Saya sering menemui dalam arti anak-anak gitu ya. Kalau zaman kita gitu ya, zaman saya, zaman teman-teman yang mungkin masih generasi Z gitu ya. Waktu masih anak-anak ditanyai tentang PUBG atau tentang Facebook aja masih modiar, dalam arti masih tidak tahu apa itu. Kita hanya tahu tentang petasan atau mungkin tentang kalau anak-anak zaman dulu itu apa gimana? Gasing, kelereng, gitu-gitu ya. Kelereng itu main pasir dibuat gua gitu ya. Tapi zaman sekarang anak-anak itu sudah mulai memegang yang namanya saya tak bawa lagi HP-nya di situ. HP HP. Karena memegang namanya HP. Oke. Karena memegang namanya HP, jadinya jadinya lebih cepat penyerapan informasinya. Ya, seperti itu. Bahkan adik saya yang umurnya masih 10, dia sudah bisa buat animasi, bisa buat musik, buat ini atau desain sesuatu. Jadi dia bisa macam-macam dengan HP. Oke, lalu yang ketiga, dan guru harus siap dengan berbagai konsekuensi perubahan yang ada. Lalu kurikulum haruslah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu atau kalau nggak menyesuaikan ya sama aja. Jadi kurikulum ini apa ya? Oke. Untuk waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke. Rancangan pembelajaran haruslah berorientasi pada perkembangan zaman. Jadi guru perlu merancang RPP yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber belajar haruslah bebas. Guru jangan hanya menjadi seorang Superman, dalam arti hanya berseorang diri bisa bekerja, tapi jadilah pembimbing. Ajaklah pembelajar itu untuk diskusi, karena bukan lagi eranya kita untuk menjadi seorang yang lebih tahu, tapi kita harus, dalam arti kita malah belajar, jujur aja. Jadi mengajar untuk belajar, belajar untuk mengajar, gitu ya. Lalu model pembelajaran haruslah memberikan rangsangan, metode pembelajaran haruslah variatif, karena kembali lagi kita berada di zaman yang generasinya lebih pintar dari kita. Media pembelajaran juga harus dikembangkan. Siswa, karena siswa yang akan menghadapi tantangan, bukan guru.
Guru suatu saat juga akan pensiun, selesai. Tapi siswa ini yang akan menghadapi tantangan yang masa akan datang. Ya, maka hal yang perlu dilakukan adalah jadilah manusia yang adaptif. Jadilah manusia yang guru ini saya persepsikan tidak hanya guru yang ada dalam konteks pendidikan formal, tapi guru yang bisa dalam arti di pendidikan formal atau keluarga atau informal begitu ya. Oke, dan masih banyak lagi yang catatan kritis begitu ya. Jadi jadilah pribadi yang adaptif untuk menghadapi era society seperti ini. Jadi clue dari Society 5.0 ini bagaimana mengajak orang untuk bisa berpikir bagaimana manusia itu sebenarnya teknologi dan sebagainya itu dipusatkan untuk produktivitas dari manusia. Kalau istilahnya manusia ke manusia begitu ya. Oke, terima kasih, itu tadi paparan dari saya pribadi ya. Jadi mungkin itu sekian dari saya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Mungkin bisa kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas materi dari Kak Zaid yang luar biasa tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom chat atau menekan raise hand. Silakan teman-teman. Sepertinya masih belum ada yang bertanya ya, Kak. Saya biasanya dulu kalau jadi peserta juga nggak pernah tanya, jadi nggak masalah. Kalau gitu mungkin saya saja yang bertanya untuk sementara. Teman-teman yang lain mungkin bisa menyiapkan pertanyaan lagi. Jadi untuk perkembangan Society 5.0 ini Kak, menurut Kakak perkembangan society-nya di negara kita, di Indonesia itu dengan negara-negara lain itu seperti apa Kak? Apakah sama ataukah ada bedanya atau bagaimana? Waduh, kalau ini pertanyaan itu sangat menyindir ini. Menyindir negara sendiri. Oke. Kembali lagi, Society 5.0 itu apa? Masyarakat pekan manusia dengan teknologi. Nah, teknologi yang sudah berkembang yang ada sekarang ini, kita sudah bisa kelapati sekarang aja forum yang sekarang Mbak Ferry sekarang ada di Trenggalek, sekarang ada di Malang. Mbak Rista yang kita lihat ini ada di Gresik. Lalu ada juga dan sebagainya. Teman-teman di sini ada di berbagai kota ya. Dan itu bertemu dalam satu waktu yang sama. Nah, di situ berarti kembali lagi society itu seperti itu. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan berbagai itu tapi untuk produktivitas. Di mana kita tetap bisa bergerak situ. Bedanya sama industri 4.0 di situ. Kalau industri 4.0 kita katakanlah akses informasi dan sebagainya, internet berkembang dan sebagainya, itu sudah memang industri 4.0. Berarti katakanlah mungkin ada kasus yang paling lucu menurut saya. Maaf sekali, babi ngepet. maaf sekali, babi ngepet. Itu ada orang, jadi saya nggak akan sebutkan ini siapa, tapi orang ini dia tuh protes sama salah satu siapa gitu. Itu karena ada orang yang nggak keluar tapi jadi kaya begitu. jadi itu sebenarnya dalam arti itu industri 4.0. Nah, society ini bagaimana teknologi ini salah satunya adalah bisa mengajak manusia keluar, salah satunya bisa juga seperti itu. Nah, tapi sekarang kita lakukan ini sebenarnya hanya ini adalah hal yang paling sederhana dari Society 5.0. Tapi kalau mungkin masifnya Society 5.0,
Kalau saya mungkin kemarin diskusi sama anak informatika itu, luar biasa, masif. Dalam arti ada robot yang bisa berkomunikasi dengan manusia, lalu ada juga komputer yang bisa dan sebagainya. Tapi ini yang dalam arti yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya sudah masuk hal yang kecil dari society 5.0. Jadi seperti itu kalau perkembangan di Indonesia. Kalau di negara lain, bagaimana jawabnya ya? Banyak kajian jurnal-jurnal dari artikel-artikel yang membaca dan juga pandemi COVID-19 ini menghadirkan suatu inovasi bagi segala bidang. Nah, dan termasuk itu juga dimanfaatkan dengan benar kalau saya mendasarkan pada jurnal-jurnal yang saya baca ya. Dan itu di jurnal-jurnal yang sudah ada itu dia banyak mengeluarkan kajian-kajian dengan Society 5.0. Cuma walaupun memang masih belum terimplementasikan dengan tapi hal yang paling sederhana seperti sekarang ini yang kita lakukan ini itu sebenarnya society. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena begini, saya yang itu tadi saya pernah mau lomba KTI, terus sama pembimbing saya ini websitemu sudah masuk 5.0, ini sudah bukan 4.0 lagi nih, terlalu tinggi nih loh, kok bisa gitu Pak, coba kamu searching gitu. Jadi kayaknya iya Pak, jadi produktivitas manusia itu diutamakan di society seperti itu. Oke. Baik Kak, makasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan Kak dari Indonesia EduTech Developer. Bukankah kajian industri dan sosial itu berbeda Kak? Apakah Society 5.0 itu kelanjutan dari revolusi industri 4.0? Seperti itu Kak pertanyaannya. Oke. Ya, ini Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya ya sebelumnya. Kenapa kok bisa dalam arti berbeda sih? Memang kalau dalam konteks mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, ya memang berbeda. Kalau kita lihat dari kasat matanya saja. Tapi kalau kita lihat sistem itu di dalam arti ada alur dan sebagainya. Sistem kita kan manusia itu punya sistem ya. Ini sistem metabolisme gitu ya, tubuh katakanlah. Dalam arti untuk bernafas dan sebagainya itu ada sistemnya juga. Semua itu ada sistemnya. Jadi teknologi alat-alat saja itu tidak akan bekerja tanpanya adanya sistem. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi sistem teknologi yang bersifat kasat mata atau alat-alatnya saja tentu berbeda. Bedanya apa? Kalau misalnya kita lihat dari revolusi industri 4.0 itu tadi saya mencontohkan ada internet. Jadi kita bisa streaming di YouTube atau kita bisa menggunakan bisa menggunakan Instagram untuk selebgram gitu ya kalau atau menggunakan dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau di society itu mulai berkembang dalam arti AI kemudian tapi kalau kita lihat dari sisi sistemnya di sini. Nah, sistem yang daripada selama YouTube atau yang kita lakukan ini berpusatnya pada manusia itu sebenarnya society. Jadi jadi kita yang sudah dalam arti yang sederhana, hal-hal yang sederhana seperti Google Meet ini itu juga bentuknya society. Dalam arti kita sudah memasuki yang society, tapi hal yang kecil begitu, kecil ini masih kecil. Kalau yang hal yang masif nggak tahu ke depan ya, kita lihat aja. Tapi sudah beberapa kajian di artikel ilmiah itu sudah menggambarkan society 5.0 itu seperti apa di negara mereka. Dalam arti sudah mulai mencoba, tapi hal-hal yang seperti sekecil seperti ini juga bisa dianggap. Oke, seperti itu ya. Mungkin bisa jelas ya. Dalam arti kalau kita jangan lihatnya kalau dilihat dari alatnya oke lah, itu memang berbeda. Karena alatnya yang satu ini ada internet, yang satu ini robot dan sebagainya. Tapi ini kita lihat sistem itu. Oke.
Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Indonesia EdTech Developer? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ahyar Saputra, Kak. Izin bertanya, apakah saat ini masyarakat Indonesia sudah memasuki era society 5.0 atau belum? Itu pertanyaannya, Kak. Apakah sudah masuki? Kembali lagi, saya tadi kan sudah bilang, Google Meet ini hanya hal yang sederhana dari society karena bisa meningkatkan produktivitas secara sistem. Nah, berarti masyarakat sudah dimulai sejak kapan? Sejak pandemi COVID. Sejak pandemi COVID-19. Ketika pandemi COVID-19 datang, semua berubah jadi pembelajaran daring, katakanlah kalau dari sisi pendidikan, ekonomi, dalam arti forum diskusi, semua berdiskusi melalui Google Meet, Zoom, atau mungkin Mbak Feriana tahu ada Webex, lalu ada juga Pusdatin. Kalau dari Indonesia sendiri, Pusdatin namanya, itu yang mengembangkan dari kalangan Pusdatin Kemendikbud, itu juga bisa digunakan. Nah, itu juga sebenarnya sudah bentuk society, cuma society dalam skala yang kecil, dalam arti nggak masif. Kalau bilang, kalau kembali lagi alat ya, kalau dalam arti alat yang begitu canggih, yang kita bayangkan itu begitu canggih, maka itu ya kita masih belum masuk untuk itu. Tapi kalau misalnya yang hal-hal yang sederhana seperti ini sebenarnya sudah masuk, cuma skalanya kecil, itu aja. Sejak adanya pandemi COVID. Kalau sebelumnya, saya kira belum. Karena memang saya kira memang Oke, seperti itu ya. Jadi ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya pandemi COVID ini juga ada dampak positifnya gitu ya. Untuk mendorong. Iya. Oke. Ya Kak, ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Kak Puri. Izin bertanya, menurut Kak Zahid, mungkin selain perihal kurang memadainya atau canggihnya teknologi yang ada di Indonesia secara menyeluruh, apakah ada tantangan-tantangan lain bagi Indonesia yang menjadi hambatan untuk membiasakan kehidupan society 5.0 ini secara masif? Oke. Dari Ketua Umum, subhanallah. Ampun. Saya ketemu ini Pak Ketua Umum ini waktu kita masih ngibar-ngibar bendera ya waktu itu ya. Oke ya. Saya waktu itu masih belum siapa-siapa lah. Oke. Apakah ada tantangannya? Jelas, setiap perubahan itu pasti ada tantangannya. Nggak ada perubahan itu nggak ada tantangan. Saya katakanlah, saya mungkin cerita sedikit saja ya pengalaman saya itu dalam arti kalau untuk mengenalkan bidang keilmuan saya pribadi, teknologi pendidikan gitu ya, kepada guru-guru itu selalu kesulitan. Kenapa? Karena dianggap lo kamu itu ngapain di sini gitu loh. Padahal saya ingin memfasilitasi guru-guru waktu itu, penelitian lah bahasanya. Jadi memang sulit juga. Dalam arti pasti ada namanya hambatan. Ketika kembali lagi ada nama teori inovasi. Inovasi itu ada namanya hambatan-hambatan. Ada hambatan sosiologis, hambatan geografi, hambatan ekonomi dan sebagainya. Nah, itu hambatan-hambatan itu ini penting juga buat mungkin di sini angkatan 18 semua ya. Itu mungkin di sini lagi KKN ya. Nah, di sini penting itu dipelajari untuk ketika mendifusikan atau menyebarkan inovasi ke kepala desa. Karena pasti dalam arti ketika saya itu dulu ingat juga waktu KKN saya itu karena saya waktu itu koordinator desa. Waktu itu saya mengadukan inovasi gitu ya. Dengan mode pandemi seperti ini, kepala desanya menolak semua inovasi yang saya ajukan. Jadinya ada 10 proker yang saya tapi ditolak semua. Jadi itu berat sekali, itu langsung pikir putar otak lagi itu pastinya. Jadi memang dalam arti pasti adanya tantangan. Lalu bagaimana cara mengatasi, dalam arti bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut?
kita adalah agen pembaharu, teman-teman. Jadi kalau bahasanya kan kita agen of change gitu ya. Kalau bahasa keren, bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, sebagai agent of change, kita dalam arti mungkin yang bisa kita lakukan, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah maksimalkan apa yang teman-teman dapatkan ketika kuliah, itu saja. Lalu dengan apa yang teman-teman dapatkan ketika kuliah, teman-teman aplikasikan ke dalam lingkup sosial. Nah, di situ teman-teman sudah melakukan perubahan. Nah, nanti kan lama-lama perlahan-lahan itu pasti akan namanya perubahan, itu pasti akan terjadi. Jadi seperti itu. Jadi itu hanya hal-hal yang kecil. Kalau perubahan yang bersifat makro gitu ya, kalau bersifat skala besar, kalau Mas Puri harus jadi presiden dulu ya. Amin. Gitu ya. Oke. Jadi Oke, terima kasih Mas Yami. Baik, terima kasih Pak Zaid atas penjelasannya, juga kepada teman-teman semua yang sudah mengajukan pertanyaan. Kemudian teman-teman yang sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini. Sepertinya karena keterbatasan waktu, diskusi pada malam hari ini terpaksa sudah diakhiri. Itu. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, apakah bolehkah bertanya melalui chat atau mungkin DM di Instagram atau mungkin gimana? Apakah diperbolehkan, Kak? Sangat silakan. Follow juga nggak apa-apa. Supaya follower saya nambah nanti. Ya. Ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan tapi mungkin masih belum bisa disampaikan pada malam hari ini, bisa bertanya secara pribadi kepada Kak Zahid. Untuk sebelumnya saya akan membacakan rangkuman meskipun sangat sedikit. Jadi era Society 5.0 ini merupakan era di mana semua teknologi itu berlandaskan dan berpusat pada manusia. Nah, Society 5.0 ini muncul pertama kali sejak tahun 2015 untuk mengantisipasi industri 4.0 yang meminimkan peran manusia. Nah, beberapa teknologi yang mempresentasikan era Society 5.0 yang sudah kita rasakan saat ini adalah seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu dengan menggunakan Google Meet dan sebagainya. Untuk teknologinya memang masih belum. Dan untuk segala masalah hambatan yang menghambat kita untuk masuk lebih dalam lagi ke Society 5.0 ini, itu merupakan PR bagi kita yang merupakan agent of change untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi mungkin cukup sekian untuk diskusi ilmiah pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, tentu harus ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk operator, apakah sudah siap melakukan sesi dokumentasi? Kepada teman-teman, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Apakah sudah on cam semua? Mohon maaf, ini jaringan saya sangat jadi nggak kelihatan. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada Kak Operator. Ini siapa yang mendokumentasikan? Kalau di tampilan saya sangat tidak memungkinkan untuk didokumentasikan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Kak Adib. Oke, kalau gitu
Silahkan berpose semanis mungkin dengan senyuman di wajah Anda. 1, 2, 3. Apakah sudah didokumentasikan? Satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Sudah, Kak? Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti diskusi ilmiah pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Zahid yang sudah mengisi materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi angket dan juga presensi sebelum keluar dari room. Begitu. Diskusi ilmiah pada malam hari ini kami akhiri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin live stop dulu ya. Ya Mas Zahid, terima kasih Mas. Oke. Mas, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Semangat buat yang lain.